قل Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada hari ini yang bisa duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas hadis-hadis penting yang disebutkan oleh Imam Yahya An-Nawawi Asy-Syafi'i dari kumpulan hadis-hadis yang beliau susun, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita akan lihat pembahasan hadis nomor 14 dan nomor 15, di mana hadis nomor 14 nantinya membicarakan tentang tidak boleh serampangan membunuh seorang muslim kecuali karena 3 alasan. Kemudian hadis nomor 15 membicarakan tentang masalah akhlak, berkata yang baik, lalu memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu. Baik, kita lihat di lembaran hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 14. Akan dibuka dulu. Ada 2 berarti ya, 2 lembar. Tidak halal darah seorang muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. 1. Orang yang telah menikah yang berzina. 2. Jiwa dengan jiwa atau membunuh. 3. Orang yang meninggalkan agamanya atau murtad lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini membicarakan muslim tidak boleh dibunuh. Asalnya darah seorang muslim itu terjaga, tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun, kecuali karena 3 alasan. Kecuali karena 3 alasan. Dan ingat, alasan membunuhnya di sini juga karena ada sebab, dan eksekusinya tidak dilakukan juga oleh sembarang orang, karena nanti ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi pula. Yang pertama, karena ada yang berzina dan dia telah menikah. As-sayyib itu telah berzina ketika dia itu sudah menikah. Yang kedua, wa nafsu bin nafs, yaitu jiwa dengan jiwa. Maksudnya tidak boleh bunuh muslim lainnya kecuali nanti kalau ada sebab. Kemudian yang ketiga, karena meninggalkan agama alias murtad, atau dia melakukan perbuatan yang sifatnya itu nanti memurtadkan. Dia melakukan suatu yang nanti memurtadkan, yaitu ada pembatal-pembatal keislaman. Sudah pernah pelajari pembatal keislaman? Belum juga? Pembatal sholat sudah? Belum juga? Udah. Pembatal wudhu? Udah. Islam punya pembatal nggak berarti? Masa pembatal wudhu ada, pembatal sholat ada, pembatal Islam nggak ada? Pasti pembatal Islam ada. Maka dia melakukan salah satu pembatal keislaman misalnya.
Itu murtad, nanti bentuknya macam-macam. Namun kita bahas murtad secara umum. Atau di sini al-mufariqu lil jamaah, keluar dari al-jamaah. Di antara maknanya itu adalah keluar dari Islam atau keluar dengan cara memberontak dari pemerintah yang sah, dari penguasa yang sah. Nah, di sini pemerintah atau penguasa punya wewenang untuk memberantas pemberontak berarti. Nah, ini yang disebut 3 tadi. Ada sebab-sebab yang menyebabkan halalnya darah atau darahnya itu halal. Ya, yaitu karena 3 tadi. Yang berzina sudah menikah, kemudian yang kedua karena membunuh orang lain, yang ketiga itu karena memisahkan diri dari jamaah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat penjelasan hadis terlebih dahulu. Dibaca. Hadis ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang bertauhid haram ditumpahkan ketika ia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 8 sebelumnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar. Berarti membunuh muslim yang lain hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Asalnya muslim yang bagaimana ini? Yang bertauhid, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Maka haram untuk dibunuh. Berarti nanti di luar dari kata muslim seperti ini, di luar dari istilah muslim nanti ada pembahasan sendiri. Namun yang jelas yang kita bahas muslim di sini adalah seperti kaitannya dengan hadis nomor 8, di mana hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW itu katakan, aku diperintah untuk menyerang atau untuk memerangi orang yang umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Aku diperintah untuk memerangi orang sampai dia itu mau bersyahadat, kemudian dia menunaikan sholat, kemudian dia itu menunaikan zakat. Jika itu sudah dilakukan, kata Nabi SAW, as-sawmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jika dia sudah sholat, dia tadi sudah syahadat, sudah sholat, sudah menunaikan zakat, maka harta dan darahnya tidak boleh diambil. Dan nanti kalau dia lakukan kesalahan, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus di bawahnya lagi. Haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadis lainnya. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Di hari ini pada hari Arafah, ketika Nabi SAW haji wada, haji terakhir. Bulan ini berarti bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Di negeri ini berarti di tanah haram. Ya, itu di tanah haram atau ketika itu sedang berada di Arafah, tanah yang dimuliakan. Di situ dikatakan oleh Nabi SAW, fa inna dima'akum, sungguh darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, bainakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian. Artinya sama muslim tidak boleh membunuh, sama muslim tidak boleh mengambil harta orang lain, sesama muslim tidak boleh menginjak-injak kehormatan orang lain. Gak boleh jatuhkan kehormatan orang lain kecuali kalau ada sebab yang benar. Berarti kalau membunuh ada sebab yang benar boleh. Nanti yang kita bahas di sini. Mengambil harta kalau ada sebab yang benar juga boleh. Misalnya ada yang terlilit utang, kemudian dia jatuh pailit, hartanya diambil oleh pengadilan dengan paksa. Boleh ketika itu. Menjatuhkan kehormatan orang lain dibolehkan, misalnya kata Imam Nawawi, misalnya dalam hal mengkritik perawi-perawi hadis. Ini perawi pendusta, ini kadzdzab pendusta, ini perawi yang biasa memalsukan hadis, ini perawi yang hafalannya itu lemah. Itu lagi menjatuhkan kehormatan orang lain, namun ada kepentingan. Berarti kalau nggak ada kepentingan nggak boleh. Kalau ada kepentingan boleh ketika itu. Kalau tidak ada kepentingan nggak boleh. Jadi cuma ada kepentingan saja. Maka asalnya memfitnah orang nggak boleh, terus menggibah orang juga nggak boleh. Ya, termasuk juga menggibah penguasa atau pemimpin juga nggak boleh.
Ini dibolehkan kalau ada sebab saja. Misalnya lagi ada sebab meminta fatwa. Dia sebutkan tentang kejelekan si A karena ingin minta fatwa, atau meminta supaya yang buat jelek ini dinasihati karena yang dia minta nasihat ini bisa nasihati orang yang berbuat jelek ini. Asalnya kehormatan tidak boleh diinjak-injak. Ya, asalnya seperti itu. Ini hukum asal. Maka semuanya itu haram, sebagaimana mulianya hari ini yaitu hari Arafah, sebagaimana mulianya bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, sebagaimana mulianya negeri ini yaitu tanah haram atau di Arafah ketika itu. Terus yang berikutnya lagi dari Buraidah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia. Lihat, membunuh seorang mukmin alasan apapun, walaupun dia lagi memberantas kemaksiatan misalnya, nggak boleh bunuh orang yang bermaksiat. Masuk ke kafe, terus buat onar, terus pokoknya tindak keras seperti itu sampai ada yang terbunuh, nggak boleh. Terbunuhnya seorang muslim tanpa ada sebab yang benar, katanya di sini dikatakan dalam hadis ini lebih besar daripada hancurnya dunia. Karena ini kaitannya dengan nyawa. Ya, ahwanu indallah, atau dikatakan sini a'zamu indallah min zawali dunia. Dunia hancur, ya itu masih lebih ringan dibandingkan dengan satu orang mukmin itu mati tanpa ada sebab. Itu saking dijaga kehormatan itu seperti itu. Ya, maka tidak boleh pakai alasan seperti tadi. Walaupun itu kafe tempat maksiat misalnya. Naik klub misalnya orang bermaksiat di situ. Wah, saya mau berantas kemungkaran. Namun kalau caranya salah, tetap tidak dibenarkan. Di bawahnya lagi. Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Nah, di dalam hadis itu dikatakan darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Karena ini kaitannya dengan nyawa. Ka'bah pernah hancur, direnovasi. Direnovasi ulang lagi di masa Nabi SAW itu belum diangkat jadi Nabi. Masih bisa. Namun kalau nyawa seorang muslim ketika diambil nyawanya oleh seorang tanpa sebab yang benar, nggak bisa balik lagi. Terus ada keterangan lagi di bawahnya, as-sayyib az-zani adalah siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah lantas berzina, hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati. Nah, lihat, sayyib itu sudah menikah. Menikahnya gimana? Menikahnya dengan cara yang sah. Terus azani dia berzina. Berarti di sini dibedakan nantinya untuk orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Kalau sudah menikah terus dia itu berzina, maka hukumannya adalah rajam, dilempar batu sampai mati. Terus kalau belum menikah, hukumannya apa? Cambuk. Sampai berapa kali? 100 kali. Dibuat hukumannya lebih berat pada orang yang sudah menikah, karena dia sudah punya tempat pelampiasan syahwat yang sah. Kalau dia salurkan tempat yang tidak sah, lebih dosa dia. Terus di bawahnya lagi, jiwa dibalas jiwa, yaitu ketika muslim membunuh muslim. Yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim membunuh kafir, misal ketika peperangan, dan orang yang merdeka dengan seorang budak sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hanafiyah. Berarti sebab jiwa dengan jiwa ini membuat nanti dia dibunuh juga. Yang kita kenal dengan hukum qisas. Ya, kalau ada muslim membunuh muslim lainnya, asalnya hukum qisas. Kalau ingin diperingan, tergantung pihak keluarga yang nuntut. Kalau pihak keluarga yang nuntut sudah dimaafkan dia, maka turun nanti jadi hukuman diat. Ya, kalau tidak, ya dimaafkan sama sekali. Seperti yang diterapkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Kalau misalnya kasus-kasus misalnya TKW bunuh majikan misalnya, ya, maka pertama kali dikenakan hukuman qisas dulu. Terus pihak kedutaan itu nanti lobby kepada pihak kerajaan Saudi Arabia, siapa tahu masih bisa diperingan, keluarga masih bisa maafkan dengan hukuman diat. Nanti jatuh, tergantung keluarga mintanya berapa, atau mungkin ada hukum standar untuk itu. Setelah minta sekian M, ya.
Maka kan ada di berita-berita ya, dia biar dia tuh sekian. Nah kalau ini ada lagi, bisa turun lagi dari itu, dimaafkan sama sekali. Bisa. Ya, tergantung dari pihak keluarga yang menuntut itu mau nggak untuk memaafkan. Terus di bawahnya lagi, meninggalkan agama maksudnya adalah murtad. Sedangkan mufarik lil jamaah maksudnya adalah memberontak dari kepemimpinan yang sah. Memberontak dari kepemimpinan yang sah. Maka pihak pemerintah tadi boleh menumpas para pemberontak misalnya. Nah sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Terhormatnya darah seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh diganggu kecuali ada sebab. Kalau tidak ada sebab apa tidak boleh. Yang kedua, halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. 1. Yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati. terus 2, Jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat qisas. 3, Murtad keluar dari Islam. taib. Murtad keluar dari Islam. Jadi 3, yang sudah menikah lantas berzina. Yang kedua, muslim membunuh muslim, maka dikenakan hukuman qisas. Bunuh dibalas bunuh. Adil nggak kira-kira? Itu hukum adil. Kalau bunuh kok dibalas dengan cuma penjara saja, nggak adil, keluarga nggak terima. Kita kalau jadi keluarga korban itu nggak terima seperti itu. Masa cuma hukumannya segitu, padahal nyawa hilang, pasti dituntut lebih. Ini hukum yang adil. Yang ketiga, murtad keluar dari Islam. 3 sebab ini. Nah lihat di sini nanti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang terpenuhi, misalnya tadi kalau yang sudah menikah itu berzina dihukumi rajam, itu nanti ada syaratnya. Ini sambil saya ceritakan juga ada kasus di masa Nabi SAW, yaitu wanita Juhainah yang kemudian berzina ketika di masa Nabi SAW, dan dia dalam keadaan hamil ketika itu, nuntut untuk dikenakan hukuman rajam. Coba baca lagi yang ketiga. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah, apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu rajam ataukah rajam saja. Kebanyakan ulama memilih hanya dikarenakan hukuman rajam saja. Nah, kebanyakan ulama pilih langsung rajam. Sebagian ulama katakan cambuk dulu 100 kali baru kemudian rajam. Sebagian katakan seperti itu. Mana pendapat yang nanti dipilih tergantung keputusan pengadilan. Ya, karena keputusan si hakim itu yang nanti angkat perselisihan ini. Si hakim nanti putuskan bagaimana? Dia bilang misalnya, wah dihukumi langsung, ya dihukumi langsung rajam saja, ya sudah berarti eksekusinya seperti itu. Atau dia katakan cambuk dulu 100 kali, baru kemudian rajam, ya sudah dihukumi seperti itu. Manut nanti pada keputusan dari hakim dalam pengadilan. Terus yang keempat, As-sayyid az-zani dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau ia mengakuinya sendiri. nah lihat, kalau untuk ini berat lagi. Kalau dikenakan hukuman rajam itu bisa karena 2 sebab. Yang pertama, telah terbukti 4 orang saksi lihat langsung dan saksinya laki-laki. Jadi catat situ 4 orang saksi laki-laki. Kalau 3 saksi bagaimana? 3 saksi ngaku itu melihat, 3 saksi ini malah kena hukuman. Harus berapa saksi? 4. Kurang 1 saja, pokoknya harus datangkan 1 lagi yang melihat langsung. Baru 3 belum bisa, baru 2 apalagi cuma 1. Dibuat sulit supaya orang tidak mudah-mudahan jatuhkan kehormatan orang lain. Kalau tidak, yang berzina, yang berselingkuh ngaku sendiri. Seperti nanti ada dalam 2 kasus, saya sebutkan 1 kasusnya di sini wanita Juhainah, 1 kasus lagi adalah si Ma'is. Ma'is itu ngaku telah berzina juga dan dia dikenakan hukuman. Nah, jadi 2 sebab. 4 orang saksi atau tidak tadi apa? Ngaku sendiri. Ya. Kalau mau buktikan zaman ini agak berat ya. Yang pertama 4 nggak dapat, yang kedua dia juga nggak mau ngaku-ngaku, iya kan? Dia juga nggak mau ngaku. Namun kalau dulu karena
pingin tobat dengan jujur dan sulit memang kita ngakui kesalahan sendiri. Iya kan? Sudah berbuat salah terus ngakui lagi. Sulit. Namun dulu sering seperti itu. Saya berbuat salah wahai Rasulullah, saya telah berzina, saya telah berselingkuh. Mau ngaku sendiri dan itu berat. Namun banyak kita temukan di zaman dulu seperti itu. Terus kemudian yang kelima, Meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah 1. Meninggalkan agama yang benar. 2. Memberontak pada pemerintah yang sah. nah bisa ada dua macam di sini. 1, meninggalkan agama yang benar, berarti dia keluar dari Islam. Makna yang kedua apa? Memberontak. Namun diberi catatan, bukanlah yang dimaksud meninggalkan jamaah ini adalah meninggalkan kelompok tertentu yang dia sudah baiat. Karena sebagian aliran kayak begitu. Kan aliran kan di Indonesia macam-macam kan? Nah, sebagian aliran itu punya sistem baiat. Kalau sudah masuk di situ, sudah janji setia dengan baiat, maka keluar dari situ namanya keluar dari jamaah. Keluar dari jamaah, matinya mati jahiliyah. Ikut jamaah apa Pak? Hah? Mending ikut jamaah sholat 5 waktu aja daripada ikut jamaah baiat-baiat itu. Itu ya ceritanya kayak gitu ya. Kalau masuk dalam kelompok itu sudah baiat, berarti keluar dari kelompok itu, berarti keluar dari jamaah. Masuk di sini berarti dicari sama pemimpinnya nanti. Itu baiknya dibunuh aja. Kenapa? Mufaraqul jamaah, keluar dari jamaah. Kalau dia keluar dari jamaah berarti matinya apa? Mati jahiliyah. Kita jahiliyah semua nanti di sini. Karena nggak mau baiat. Nah, kalau dapat pemahaman kayak gini Bapak Ibu, hati-hati saja. Kalau keluarganya masih kok menganut seperti itu, diingatkan. Islam itu nggak ngatur-ngatur kayak gitu. Baiat yang ada cuma dengan pemimpin yang sah. Pemimpin yang punya wilayah dan itu pemimpin yang sah. Kalau cuma punya satu wilayah terus punya masjid kayak begini gitu, ya belum lah ini jadi pemimpin yang sah. Itu nggak dikatakan untuk keluar dari jamaah, enggak. Malah harus keluar dari kelompok kayak begitu. Mengikat yang nggak benar. Ya, mendingan keluar. Kalau diincar-incar ya pokoknya kabur saja lah. Hilangkan identitas macam-macam supaya nggak dicari-cari lagi sama kelompok seperti itu. Ya, itu pemahaman yang keliru. Adapun mati jahiliyah tadi Nabi SAW itu katakan, siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya adalah mati jahiliyah. Itu ketika keluar dari pemimpin yang sah. Kenapa dikatakan mati jahiliyah, mitatal jahiliyah? Dikarenakan dulu di masa orang-orang jahiliyah itu nggak mau mengakui adanya pemimpin. Mereka mau hidup bebas. Sehingga kalau ada yang mati ketika itu disebut mati jahiliyah. Sifatnya seperti orang-orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Itu maksudnya. Bukan maksudnya mati jahiliyah di sini adalah mati kafir. Namun mati jahiliyah di sini adalah sifatnya orang-orang jahiliyah. Sifat orang jahiliyah bagaimana tadi? Tidak punya pemimpin yang mau ngatur mereka. Mereka nggak mau, maunya hidup bebas saja. Nggak mau diatur-atur. Ya kayak kita zaman inilah, misalnya, saya nggak mau ada lampu merah, saya nggak mau diatur-atur untuk urusan ini, urusan itu, bebas semuanya. Itu sifat jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu nggak mau mengakui adanya pemimpin. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, ya ini dikembalikan lagi, nggak seperti itu diatur. Terus berikutnya lagi yang keenam. Yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin. Tidak bisa dijalankan serampangan oleh lainnya. Nah maka nggak boleh itu orang datang, Ustadz saya sudah bunuh orang, saya dihukum bagaimana ini Ustadz? Saya mau dihukum kisos. Ya nggak ada seperti itu. Sampai ada pemimpin yang sah, penguasa yang sah. Telah berzina juga sama, dia berselingkuh misalnya, ngadu sama kiai sama ustadz, Pak Kiai tolong hukum saya telah melakukan zina, saya mau dihukumnya rajam. Boleh nggak kiai hukum kayak gini? Nggak boleh juga. Kiai nggak punya wewenang apa-apa, karena ini masalah darah ini. Penguasa yang punya hak untuk ini.
Berarti kalau ini tidak didapati penguasa untuk dia melapor nanti dia telah berselingkuh misalnya, terus gimana? Apa gantung diri? Nah, atau dia bunuh diri saja sudah? Gimana coba? Nah, di kisahnya nanti kita lihat dari kisah wanita Juhainah. Ya, di sini cerita tentang seorang wanita yang telah berzina di masa Nabi SAW. Ada kasus yang lainnya tadi yang saya sebut Ma'is. Itu juga sama. Berarti ada kisah laki-laki, ada kisah perempuan. Ya, laki-lakinya berzina. Ada juga yang perempuannya berzina. Ini sekarang saya bahas tentang wanitanya. Dibaca hadisnya. Dari Abu Mujaid Imran bin Al Husain Al Khuzai. Ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had atas diriku." Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut. Lalu beliau berkata pada walinya, "Berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya." Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia. Lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu Umar berkomentar pada Nabi SAW, "Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina." Beliau bersabda, "Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala?" Baik, kita lihat. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Namanya siapa? Ada situ disebut nama? Nah, maka kadang dalam hadis tidak disebut nama karena tidak penting. Ya, ada yang disembunyikan namanya, ada yang ditampakkan namanya, ada yang disembunyikan. Di antara maksud sembunyikan nama untuk jaga aibnya, karena nggak penting disebutkan nama, yang penting kisahnya saja diambil pelajaran. Gitu. Kalau menceritakan seseorang juga gitu, perlu nggak saya sebut namanya? Kalau nggak perlu sebut nama, nggak usah sebut nama. Kalau ada kepentingan sebut nama, baru sebut nama ketika itu. Jadi nyebut nama orang, misalnya lagi nyebut aibnya, itu perlu timbang-timbang. Kapan ya ini saya perlu nyebut namanya, kapan itu enggak. Kadang dengan sifat saja orang sudah tahu. Oh, si fulan itu. Si fulan kayak gini-gini. Kamu sudah tahu kan? Oh, sudah tahu. Enggak usah sebut nama. Sifat aja. Nah, dia datang menemui Nabi SAW. Berarti inisiatif sendiri. Nabi SAW nggak panggil dia, namun dia datangi Nabi SAW sendiri. Dan ketika itu wayahubla, sudah hamil. Namun hamil karena apa? Minaz zina. Hamil karena zina. Dan dia sudah bersuami. Terjadi di masa kapan itu? Di masa Nabi SAW. Berarti ada kasus kayak begini. Dan itu di tengah-tengah para sahabat. Namun tadi kalau kita mau hitung-hitung kasusnya 1-2 kasus saja Bapak Ibu-ibu. Kalau zaman kita berapa kasus? Hah? Pernah hitung nggak kasusnya? Macam-macam kan? Kalau ini cuma 1-2 kasus saja. Nggak banyak-banyak kasusnya. Ini di tengah orang-orang soleh. Apalagi di tengah orang-orang yang lingkungannya itu rusak. Ini tengah-tengah para sahabat ini terjadi seperti itu. Apalagi di lingkungan yang nggak jelas, lebih kemungkinan lagi terjadi. Apalagi pergaulan yang nggak diatur, laki-laki dan perempuan, ya nggak dipisah antara lawan jenis tuh nggak jelas tuh peraturannya. Ya, dibebaskan bergaul begitu saja, ikhtilat, kholwat begitu saja, dibebaskan salaman begitu saja, nggak jelas aturannya. Islam punya aturan yang jelas. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Jadi diingatkan bahwasanya di tengah-tengah orang soleh pun berarti kemungkinan seperti ini terjadi nggak? Terjadi pula. Berarti di lingkungan orang ngaji pun bisa nggak terjadi seperti ini? Bisa juga terjadi.
Gitu. Terus disebutkan, ya Nabi Allah, as-sabtu haddan. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, saya telah berbuat zina. Dia ngaku sendiri jujur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya sebut, orang yang ngaku jujur seperti ini sulit sekali zaman ini. Bahkan sudah selingkuh beberapa kali pun juga nggak ngaku-ngaku. Iya kan? Nggak ngaku-ngaku. Sudah banyak yang lihat juga biasa-biasa aja dia, fine-fine aja. Jalan bareng gitu saja. Suaminya lihat sendiri mungkin atau istrinya lihat sendiri juga, dia nggak merasa bersalah kalau itu salah. Ini ngaku. Tes. Nah, mati lampu gimana? Mati lampu? Enggak, itu nyala. Tes. Habis kali baterainya. Ini pakai di sini. Ada. Habis kali baterainya. Iya tuh baterainya. Lantas dia ngaku di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia pantas dapat hukuman had. Oh, berarti wanita ini juga sudah tahu hukum. Dia pantas dapat hukuman had. Maka saat itu dia minta Nabi SAW untuk jalankan hukuman had tadi. Gimana keadaannya tadi, dalam keadaan apa? Hamil atau tidak? Hamil. Kira-kira pantas enggak? Lagi hamil kemudian diberi hukuman eksekusi seperti itu? Hah? Atau mau dikasihani dulu? Dikasihani dulu. Maka Rasulullah SAW panggil, mana wali si perempuan ini? Mungkin ada bapaknya, ada pamannya, ya, ada keluarganya. Mana yang wali yang bertanggung jawab pada perempuan ini? Maka ketika itu walinya dipanggil, Nabi SAW katakan ihsan ilaiha, ahsin ilaiha, fa iza wadu'at fa'tini biha. Buat baik dulu untuk wanita ini, perlakukan dia dengan baik. Nanti sampai dia itu melahirkan anaknya, datangkan wanita ini lagi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibiarkan waktu berlalu sampai wanita ini melahirkan anaknya. Kemudian setelah itu sudah bisa anaknya dilepas. Gak juga langsung setelah melahirkan langsung dihukum, enggak. Setelah anaknya itu dilepas dengan mudah, atau ada yang mau tanggung jawab dengan anak ini, baru wanita tadi dipanggil. Kemudian fa'ala, dijalankanlah eksekusinya. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasyukkat 'alaiha thiyabuha. Maka ketika itu wanita ini dipanggil, mau dieksekusi, rajam tadi. Lantas sebelum dieksekusi, terlebih dahulu wanita ini disuruh ikat pakaiannya. Pakaiannya tolong diikat. Supaya apa? Auratnya tidak terbuka. Ini padahal lagi eksekusi loh ini. Namun disuruh jaga aurat. Berarti aurat perempuan apa di sini? Aurat perempuan apa yang dimaksud? Apa auratnya? Aurat ibu-ibu apa coba? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bapak auratnya apa? Antara pusar dan lutut. Berarti boleh sholat cuma nutupi pusar dan lutut saja gitu. Pernah nggak sholat kayak gitu? Atau nggak mau? Nih, tadi coba diulang coba jawabannya tadi. Aurat bapak apa? Antara pusar sampai lutut. Antara pusar dan lutut. Berarti bapak boleh sholat pakai sarung nutupi pusar dan lutut. Boleh? Ya sudah, praktek aja nanti zuhur. Boleh nggak? Hah? Boleh. Masya Allah. Ada-ada saja ya. Itu yang dimaksud ketika tidak punya sesuatu untuk nutupi lagi, cuma punya satu lembar kain. Sekarang punya nggak banyak kainnya? Ada nggak baju? Ada. Ada nggak nutupi yang bawahnya sarung? Ada. Maka harus tutupi atiqaihi, 2 pundak. Kan punya sekarang atas dan bawah kan? Berarti bapak harus nutupi atas dan bawah. Berarti aurat laki-laki dalam sholat dirinci jadi 2. Yang pertama, kalau punya pakaian yang lebih, ya, pakaian berlebih artinya bisa nutupi atas dan bawah, yaitu dari pundak sampai lututnya bisa tertutupi, maka nutupi itu semuanya wajib.
Namun kalau kainnya terbatas, cuma punya apa tadi contohnya? Sarung saja, yang lainnya najis semuanya. Waktu sholat sempit, berarti milih apa tadi? Milih cuma nutupi pusar dan lutut, dari pusar sampai lutut gitu. Jadi kalau dijawab jangan bingung. Masa bisa sholat sampai kayak begitu coba? Saya sholat pakai sarung aja nggak apa-apa. Nggak ada jawaban kayak gitu para ulama. Jangan-jangan nanti jadi bapak jawab juga, saya pakai mungkena istri saya yang bagian bawah juga nggak apa-apa. Boleh nggak kayak gitu? Laki-laki pakai, kan ada ibu-ibu yang bawahnya itu ada terusan bawah kan? Ya terpisah kan? Boleh nggak laki-laki pakai gitu ketika sholat? Boleh nggak? Ini kok nggak sepakat ini? Boleh atau tidak? Nutup aurat nggak? Nutup. Masa nggak boleh? Tasyabbuh dengan perempuan itu nggak boleh laki-laki pakai pakaian perempuan, termasuk juga dalam sholat. Aneh-aneh saja bawa kayak gitu kerjaannya. Karena ada yang masih ngajukan pertanyaan gini, Ustadz saya pakai mungkin istri saya yang bagian bawah roknya itu boleh nggak saya pakai? Ya Allah Pak, pakai nggak ada kain lain gitu. Ada kain lain, pakai kain lain. Udah itu aurat ya. Nanti ada ulama bagi lagi, ada aurat mughalladha, aurat mukhaffafa, aurat mutawassithah. Ada aurat apa? Mughalladha, mukhaffafa, mutawassithah. Sama seperti pembagian najis, ada mughalladha, mukhaffafa, mutawassithah. Itu ada pembahasan sendiri. Nah, di sini intinya disuruh tutup aurat, padahal dalam keadaan genting, ingin dieksekusi, namun tetap disuruh nutup aurat yang tadi, ikat pakaiannya, jangan sampai terbuka ketika eksekusi tadi. Lantas dikenakan hukuman rajam, meninggal dunia. Wanita tersebut meninggal dunia. Berarti boleh membunuh orang seperti ini karena ada sebab. Sebabnya apa di sini? Wanita yang sudah menikah berzina, dieksekusi rajam sampai mati. Batunya bagaimana di sini sifatnya? Kan lempar batu tadi kan? Batunya bagaimana? Segede gini? Biar langsung tewas? Atau kerikil kecil gini? Gak mati-mati? Kalau gitu apa? Tidak besar, yang kecil. Pertengahan, tidak boleh terlalu besar. Karena dipentingkan di sini, kenapa dihukumi rajam? Biar seluruh badan dari atas, dari ujung rambut, kepala sampai kaki semua rasakan siksa. Kalau diambil batu besar langsung dilempar mati, dia nggak akan rasakan siksa begitu lama. Kenapa kok seluruh tubuh itu perlu disiksa semuanya? Karena ketika dia berzina, berselingkuh, seluruh badannya rasakan nikmat. Maka pantas seperti itu. Kenapa nggak dihukumi kisos saja? Nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Wong dia nggak bunuh orang kok. Apa yang dia lakukan? Dosa apa yang dia lakukan? Zina. Nggak pas. Kalau dipenggal lehernya sekali saja langsung. Kalau ini butuh dia rasakan siksa sampai dia itu mati, karena ketika dia berzina dia rasakan nikmat tadi. Maka itulah yang namanya al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan ya amalnya seperti apa. Al-jaza'u min jinsil amal. Amal perbuatannya kayak gimana? Adil. Islam itu syariatkan hukum yang adil, nggak mungkin nggak adil di sini. Nggak pas kalau di zina kok potong tangan. Mana yang berbuat? Seluruh anggota tubuhnya, tangan nggak adil, tangan saja yang salah berarti. Padahal seluruh anggota tubuhnya. Maka pas hukumannya dikenakan ketika wanita ini sudah meninggal dunia. Terus Rasulullah SAW menyolatkan jenazahnya. Dan ingat, kita punya kewajiban pada orang yang meninggal dunia ada berapa? Kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia ada berapa? 4. 1. Memandikan dulu. 2. Mengkafani. 3. Menyolatkan. 4. Menguburkan. Hukumnya apa di sini kewajiban ini? Fardu ain apa fardu kifayah? Apa sunnah muakkad? Fardu kifayah. Artinya sebagian sudah penuhi
itu sudah dijalankan 4 tadi, berarti yang lainnya gugur. Gak disuruh semuanya turun tangan, namun cuma sifatnya kifayah, yang sudah mencukupi sudah. Tadi mulai dari memandikan, gak semuanya. Kalau misalnya di suatu tempat situ ada istilahnya Mbah Rois, Pak Rois, ya Mbah Kaum gitu yang ngurus, ya sudah, berarti ini kerjaannya Mbah Rois, berarti kita ngambil kerjaannya saja. Terus yang kedua apa tadi? Ngafani, Mbah Rois juga bisa. Namun kalau ini untuk perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Mengafani juga demikian. Boleh untuk lawan jenis cuma 1 kasus, suami istri saja. Karena Nabi SAW tidak memandikan putri beliau ketika putrinya meninggal dunia seperti Zainab. Zainab putri Nabi SAW ketika meninggal dunia, Nabi SAW tidak mandikan. Nabi SAW suruh wanita-wanita yang lainnya, para sahabat yang lainnya itu mandikan putri saya dengan daun bidara sekian. Padahal putrinya sendiri. Lebih pantas beliau mandikan daripada yang lain. Namun demikian aturannya. Sudah dibuat aturan yang jelas. Berarti asalnya tadi apa? Laki-laki diurus oleh laki-laki, perempuan diurus oleh perempuan. Kecuali untuk 1 kasus apa tadi? Suami istri. 1 kasus ini saja. Enggak yang lain. Setelah dimandikan terus apa? Dikafani. Berapa lembar kain? 3. Sebagian ulama katakan perempuan 5. 5 lembar kain kafan. Itu lebih afdal untuk 3 atau 5 tadi. Seandainya tidak ada kain sama sekali, boleh dengan 1 lembar kain saja. Kalau 1 lembar kain saja berarti yang nutupi auratnya. Seperti kasus Mus'ab bin Umair. Kasus siapa? Mus'ab bin Umair. Ketika meninggal dunia, dia hanya punya 1 lembar kain kafan. Ditarik ke atas yang bawah terlihat, ditarik ke bawah yang atas terlihat, maka disuruh tutupi auratnya saja. Berarti masih boleh untuk 1 lembar kain kalau tidak ada lembaran kain yang lainnya. Terus setelah itu apa yang ketiga? Tadi menyolatkan dengan sholat jenazah, kecuali kalau jenazahnya tidak ada dan belum disolatkan. Seperti apa contohnya? Kasus pesawat kemarin jatuh, ya kan? Jenazahnya nggak ada, orangnya sudahlah meninggal dunia. Mau nyolatkan siapa? Jenazahnya belum ada juga, paling cuma temukan tangan saja. Berarti disolatkan dengan cara apa? Sholat gaib. Apa bedanya sholat gaib dengan sholat jenazah? Cuma ada atau tidaknya jenazah. Kalau tidak adanya jenazah namanya sholat gaib. Caranya bagaimana? Sama seperti sholat jenazah. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua selawat. Selawatnya gimana? Minimalnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dapat syarat selawat itu. Setelah takbir ketiga baca apa? Doa. Minimalnya apa? Standar minimal dulu, minimal. Allahumma firlahu warhamhu. Sudah, standar minimal dapat. Hafal kan? Misalnya jenengan orang awam nih, belum pernah sholatkan jenazah. Minimalnya aja kejar. Apa tadi? Allahumma firlahu warhamhu. Sudah, itu sudah doakan jenazah. Kalau perempuan ganti apa? Allahumma firlaha warhamha. Kalau jenazahnya banyak baca apa? Allahumma firlahum warhamhum. Setelah itu takbir keempat. Taruhlah nggak hafal doa nih, sudahlah saya salam langsung boleh. Ada doanya juga setelah takbir keempat seperti disebutkan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh memilih salam ke kanan saja sekali, boleh memilih juga 2 kali. Pilih salam berapa kali? Nah, 2 sajalah. Sudah. Namun ketika di Mekah jangan heran, atau di Madinah jangan heran. Sana salamnya cuma 1 kali. Karena menganggap salam ke kiri itu hadisnya dhaif untuk sholat jenazah. Karena menganggap salam ke kiri itu hadisnya dhaif untuk pembahasan sholat jenazah saja. Yaitu 4 kewajiban. Maka tadi Rasulullah SAW ingin jalankan kewajiban ini yang fardu kifayah tadi, nyolatkan wanita Juhainah tadi.
Nabi SAW ingin nyolatkan, maka beliau sholatkan wanita ini. Lantas dikomentari oleh Umar, wahai Rasulullah, dia kan telah berzina, masa engkau sholatkan? Maka Rasulullah SAW menceritakan tobatnya wanita ini. Kalau mau dibagi-bagi tobatnya kepada 70 penduduk Madinah. Kepada 70 penduduk Madinah. Maka niscaya akan cukupi mereka semuanya. Berarti tobatnya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan tobat wanita ini. Maka pantas Nabi SAW menyolatkan wanita tersebut. Sekarang pertanyaannya, berarti boleh nggak menyolatkan orang yang melakukan dosa besar? Boleh. Boleh. Berarti kalau ada yang gantung diri misalnya, boleh nggak disolatkan jenazahnya? Boleh. Nah, ragu-ragu kan? Saya ulang lagi. Orang mati, gantung diri, bunuh diri, boleh nggak jenazahnya disolatkan? Boleh. Bapak ibu nggak mau nyolatkan nggak masalah, fardu kifayah. Namun kalau itu masih muslim, tetap ada yang menyolatkan. Karena sebagian masyarakat kita punya keyakinan yang tidak tepat dalam hal ini. Itu ada lihat kasus bunuh diri tadi setelah divisum di rumah sakit terus bawa pulang ke rumah duka, itu nggak mau mampir rumah, langsung bawa ke kuburan, dikuburkan langsung. Kasihan seperti itu. Padahal dalam sholat jenazah itu kita lagi doakan orang yang telah meninggal dunia. Kita doakan ampunan, doakan rahmat, diampuni dosa-dosanya, diganti dengan yang lebih baik, dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Luar biasa doanya. Penting itu, dia butuh. Ya, maka masih sah-sah saja menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Taruhlah Bapak Ibu mungkin punya pengaruh di masyarakat, gak mau nyolatkan, gak masalah. Sebagaimana Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Ketika ditanya, ini orang ini punya utang gak? Punya. Terus siapa yang nanggung utang ini? Gak ada wahai Rasulullah. Rasulullah SAW gak mau sholatkan. Ketika itu ada sahabat Abu Qatadah kemudian ngacung, wahai Rasulullah, saya yang nanggung ini, utang ini. Baru Nabi SAW mau nyolatkan. Menunjukkan suatu waktu Nabi SAW tidak mau menyolatkan karena untuk memberikan pelajaran. Boleh nggak? Boleh saja. Karena hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Wallahu alam, itu pembahasan hadis nomor 14. Sekarang lihat lembaran hadis nomor 15. Dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Silahkan dibaca. Berkata yang baik memuliakan tamu dan tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, baca lagi penjelasan hadis. Kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat dan jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam, hendaklah ia memuliakan tetangganya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Baik, lihat kalimat pertama itu disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimat syarat. Kalimat sesudahnya itu namanya jawab syarat. Seperti kalimat gini kalau dalam bahasa kita. Siapa yang datang ke kajian, ia dapat ilmu bermanfaat. Siapa yang datang kajian itu namanya syarat. Kalimat sesudahnya itu namanya jawab syarat. Ya. Maka syarat ini dilakukan dulu, baru nanti jawabannya di belakang itu dia peroleh. Ya. Kalau tidak lakukan syarat di depan, maka jawab syaratnya tidak akan diperoleh. Maka syaratnya ini dulu dilakukan. Berarti untuk lakukan amalan-amalan ini kunci utama beriman kepada Allah dan hari akhir terlebih dahulu. Baru nanti lakukan 3 amalan. Jaga lisan, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Berarti prioritas dulu pada perbaikan iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini jadi tanda bahwasanya kita pentingkan untuk perbaikan akidah dulu daripada mementingkan masalah amalan-amalan lainnya. Akidah dulu, tauhid dulu.
Tauhid awalan. Pembinaan akidah terlebih dahulu. Dan dibersihkan dari syirik-syirik dulu. Baru setelah itu amalan masuk. Setelah akidahnya itu benar, barulah nanti membuat ya amalan-amalan itu diterima. Sekarang lihat faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia sama dengan hadis ke-12 sebelumnya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah mengajarkan ada yang sifatnya umum. Mengajarkan adab, tambahkan huruf B. Adab yang sifatnya umum. Adab yang sifatnya umum. Sedangkan hadis mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Sedangkan hadis ini mengajarkan 3 hal. Disuruh jaga lisan, yaitu berkata baik. Kemudian yang kedua memuliakan tetangga. Kemudian yang ketiga memuliakan tamu. Kalau hadis sebelumnya, hadis 12 itu mengajarkan tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adab umum. Namun kalau lebih khusus lagi diajarkan pada hadis nomor 15 ini. Sekarang yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. 1, kewajiban kepada Allah, dan 2, kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar pada Allah dan hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan. Bentuknya adalah 1, berkata yang baik, atau jika tidak bisa, 2, diperintahkan untuk diam. Baik. Untuk masalah lisan cuma 2 keadaan saja. Disuruh berkata yang baik-baik, kalau tidak bisa maka disuruh apa? Diam. Sama, ini mau menyikapi hal apapun saat ini. Ini hadis ini sangat bagus sekali. Saya mau mengomentari tetangga saya, misalnya, ini saya tahu ini aibnya. Mau komentarnya gimana? Mendingan pilih 2 hal ini saja. Kalau tidak itu perkataan yang baik, maka lebih baik apa? Diam. Daripada membicarakan aib orang. Cuma 2 saja, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau itu baik silakan lakukan, artinya silakan bicarakan. Namun kalau itu tidak baik, pilihan yang bagus adalah diam. Termasuk dalam suasana panas saat ini, 2018-2019. Ya enggak? Ya. Kalau enggak bisa berkata yang baik, mendingan apa? Diam saja, no comment. Ya kan? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Nggak komentari siapa-siapa daripada ikut dosa. Ya, sedikit-sedikit nanti dikomentari, sedikit nanti dikomentari. Komentarin orang aib-aibnya terus dikomentari, dapat sedikit kesalahan dijatuhkan lagi. Kan sifat politik zaman sekarang kan kayak gitu. Nggak ada sifat politik itu. Wah, itu didukung itu. Ya, kalau sudah beda lawan sudah saling jatuhkan. Nggak ada yang mau dukung yang lain, tuh nggak ada. Gak mau mengklaim juga itu punya dia, pasti mau jatuhkan saja. Kalau itu punya program A, harus punya program yang berseberangan lagi. Maka selalu ada komentar-komentar yang gak baik yang ada. Maka kalau kita menyikapinya gimana? Sudah, kalau itu bukan perkataan yang baik, mendingan apa? Diam. Sudah, diam-diam saja. Hah? Nomor berapa? Enggak ada nomor-nomorannya. Tadi nomor berapa? Aneh-aneh saja. Ini lagi hadis nomor 15. Itu saja. Selesai kan? Hadis ini aja baru dengar coba. Masih sibuk dengan itu. Ngapain? Makanya kalau ada yang minta foto, saya nggak mau kasih angka-angka keluar tuh. Nanti dibawa nih, dipolitisir nanti. Wah, Ustadz ini kayak gini ya sekarang ya. Wih, ngapain jari-jari tadi nggak ngapa-ngapain kok. Serba salah kan? Serba salah. Wis diam-diam aja. Iya kan? Dipolitisir nanti. Saya mau isyarat angka ini, angka itu. Wah serba salahin. Nanti ada yang foto lagi, di crop lagi, masukin lagi. Wah, Ustadz dukung ini sekarang. Ngapain? Itu cuma foto biasa. Nyantai aja. Nggak komentar apa-apa dulu. Nah sekarang lihat dalil lainnya dari Al-Quran, An-Nisa 114.
yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, berarti kita disuruh milih. Daripada kamu gosipin orang, bisik-bisik gitu, mendingan milih sedekah atau apa, amar ma'ruf atau apa, mengadakan perdamaian kalau ada orang yang berselisih. Dikasih alternatif, pilih yang baik-baik. Terus dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga di antara dua janggutnya, yaitu lisannya, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga. Taib. Mayyadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa saja, ini siapa saja, tidak pandang laki-laki atau perempuan, yang dia itu jamin dua hal, yaitu di antara dua janggutnya. Ini berarti apa? Mulutnya, dan di antara dua kakinya, yaitu apa? Kemaluannya. Maka aku, kata Nabi SAW, jamin baginya surga jika dia jaga dua hal ini baik-baik. Coba lihat keterangannya di bawah dari Ibnu Battal. Artinya diperintahkan untuk menjaga lisan, tidak berkata jelek yang nantinya dicatat oleh malaikat pencatat amal jelek, juga tidak menggunakan kemaluan untuk sesuatu yang diharamkan. Hadis ini menunjukkan bahwa berbagai maksiat itu terjadi karena lisan dan kemaluan. Siapa saja yang selamat dari kejelekan keduanya, maka ia akan selamat dari kejelekan yang besar. Nah, lihat kalimat dari Ibnu Battal. Siapa yang selamat dari kejelekan dua hal ini? Kejelekan apa? Lisan dan kejelekan kemaluan. Selamat dari dua hal ini, maka berarti dia itu selamat dari kejelekan yang besar. Karena maksiat rata-rata terjadi karena dua ini, mulut dan kemaluan. Terus yang ketiga faedahnya, ikram dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga dan tamu. Taib. Cara memahami hadis ini kita lihat dari istilah ikram. Ikram ini kan ada dua hal di sini, menghormati atau memuliakan tamu, menghormati atau memuliakan tetangga. Apa yang dimaksud dengan ikram di sini? Lakukan sebaik-baik mungkin ketika melayani tamu, ketika melayani tetangga. Bahasa kita itulah full service. Ya, mulainya gimana? Wah, pokoknya full service, saya layaninya pokoknya seperti itu. Ketika dia hormati tetangganya seperti itu, tamunya yang datang ke rumahnya juga seperti itu. Caranya bagaimana nanti kita akan pelajari dalam hadis tentang Nabi Ibrahim. Sekarang yang keempat, memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Taib. Imam Al-Ghazali itu punya karya yang bagus sekali, Ihya Ulumuddin. Namun beberapa bagian itu perlu dikritisi. Kalau memang nggak punya panduan guru, hati-hati belajarnya, karena nanti dibawa ke pemahaman tasawuf. Namun kalau ada hal-hal yang baik di situ bisa diambil. Seperti di sini ada 10 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang cara berbuat baik pada tetangga. Kita lihat satu persatu. Memulai mengucapkan salam pada tetangga. Nah, tetangganya lewat, kita ucapkan salam dulu. Siapa lebih dulu itu yang lebih baik. Ya. Termasuk kalau tetangga buat masalah kepada kita. Orang yang mulai ngalah walaupun tetangganya yang salah. Ya. Akhirnya saling diam-diaman itu. Yang memulai mengucapkan salam karena tujuannya untuk damai, itu yang lebih baik. Jangan pentingkan ego masing-masing. Dia cuek, saya juga cuek lah. Nggak akan pernah rampung. Di sini diajarkan nih, memulai mengucapkan salam pada tetangga. Terus yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit. Ini juga punya pahala tersendiri. Ya. Kalau di kota mungkin maaf ya, beda dengan di desa. Kalau desa itu jadi suatu keharusan. Tetangganya itu di ujung sana misalnya, tahu itu sudah jadi kebiasaan. Sampai-sampai tuan rumah yang punya rumah itu yang sakit, sengaja dia dibawa keluar dari kamarnya
supaya orang itu datang ke situ mudah untuk jenguk langsung. Nggak ditaruh di tempat yang jauh yang orang itu sulit masuk. Sengaja dibuat seperti itu, kasurnya ditaruh di luar biar nanti orang lihat nanti, oh ini si fulan ini sakit, si A ini sakit. Yang datang ke situ ya itu tetangga-tangganya semuanya, hampir seluruh, misalnya itu satu RT, berarti seluruh yang satu RT itu semuanya datang. Itu kebiasaan, itu sudah jadi urf di masyarakat seperti itu. Ini sakit, oh ini saya datang itu jenguk. Jadi keharusan, saya nggak datang, aib sekali. Aib bagi dirinya, dia nganggap dirinya itu kurang. Terus yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Ada musibah, kecelakaan atau sampai meninggal dunia, takziah. Lebih baik lagi kalau ini meninggal dunia, berarti takziahnya ditambah lagi dengan apa tadi? Ada 4 kewajiban tadi, kita bisa lakukan apa kalau gitu dari 4 tadi? Sholat jenazah. Ya, jadi bukan hanya takziah saja, namun kalau bisa sholat jenazah. Terus yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Contohnya apa kebahagiaannya? Apa contohnya? Kelahiran anak. Apalagi? Nikah. Ya, iya, tetangganya nikah dia ucapkan selamat. Apalagi? Boleh nggak syukuran rumah baru? Boleh. Ya memang Nabi SAW nggak lakukan. Namun boleh nggak? Saya tanya. Boleh nggak? Itu masalah adat apa masalah ibadah? Masalah adat Bapak Ibu. Boleh nggak saya buka ini, saya rumah baru gitu, terus saya ngundang yang ini yang saya kenal sama tangga-tangga semua datang ke rumah gitu, makan saja? Boleh? Oh enggak, saya nggak suruh baca surat tertentu, enggak. Aduh. Boleh nggak? Boleh. Nggak mau datang? Oh terserah. Suruh makan aja, masa nggak boleh? Sah-sah saja. Ya, itu kebahagiaan dia gitu, dia punya rumah baru. Ya kan, kita datang gitu, dia lagi bahagia menempati rumah barunya. Boleh saja. Jadi selamat, mengucapkan selamat ini hal yang wajar. Anaknya lahiran gitu misalnya, sudah istrinya lahiran, selamat alhamdulillah, datang ke situ. Ya, kemudian terserah dia mau nyumbang sesuatu atau tidak, ya terserah. Ya, terserah dalam hal itu. Terus yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. artinya kalau mereka bahagia kita turut bantu. Kalau mereka itu punya hajatan juga kita bantu-bantu. Bantunya apa Pak? Orang kota semua pakai gedung ya, pakai IO sendiri. Kalau orang desa tuh nggak pakai IO. IO itu satu RT itu satu IO itu berarti. Sudah dibagi. Oh ini bagian bawa minum ya. Oh yang ini bagian. Oh ini sudah sepuh berarti nyambut tamu. Ya. Oh ini bagian MC ini. Oh, ini sudah pakar sekali MC-nya. Nah, sudah jadi IO, bayar nggak? Gratis. Iya, nikah sama orang desa itu enak banget, nggak mikir-mikir kayak begitu. Nggak mikir sampai bayar gedung berapa gitu. Gedungnya di mana? Ya sudah itu rumahnya itu. Tinggal pasang tenda saja. IO-nya siapa? Ya itu tetangga semua jadi IO. Ya. Berarti Ustadz jadi IO juga? Ya iya juga dimasukkan. Jangan jadi pembina saja. Nggak boleh bantu apa-apa. Nyetor muka saja sudah senang banget. Datang, wedangan dengan tetangga, Masya Allah itu sudah dihormati luar biasa. Saat ini duduk di sini, saya nggak bantu apa, nggak apa-apa, kami buatkan teh ini. Ya Allah sepertinya sudah senang. Ya, ada yang mereka itu istimewakan, ada yang ya sudah, memang jatahnya jadi rewang di situ ya rewang, nggak bisa. Kamu punya hajat apapun itu di cancel cuma gara-gara ini. Jadi misalnya saya batalkan kajian, ya itu Ustadz lagi rewang berarti. Lagi apa? Bantu orang nikah. Jadi paham ya? Nah, misalnya jadwal kosong, oh kenapa? Rewang ustadznya. Nah, itu sudah paham kosong itu. Nggak mungkin jadwal apapun saya terima. Ya, nggak ada jadwal yang lain itu. Kenapa ini nolak? Tetangganya sendiri nikah, nggak mungkin pergi. Hormati tetangga. Itu namanya itu berserikat, bantu-bantu.
Ya, enak kan? Jadi orang desa kan? Enak banget itu. Gak mikir macam-macam loh itu. Tuan rumah kerjaannya apa? Duduk enak. Gak mikir yang ini bantu ini kurang. Sudah itu sudah ada IO yang ngurus semuanya itu. Gak mungkin mikir apa-apa dia. Dia gak mungkin ini kurang kursi, ini kurang minum, ini kurang apa. Itu bukan urusannya. Nyantai aja Pak, jenengan duduk aja di sini sudah selesai. Enak kan? Enak. Makanya lah jadi orang desa aja. Pikirannya nggak rumit-rumit banget gitu. Ya. Terus yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Meminta maaf jika berbuat salah. Punya salah pada tetangga. Misalnya apa yang sering di kota ini ya? Kadang kan ada pohon mangganya itu lompat pagar coba. Buahnya ada di tetangganya coba. Ada talangnya, talang rumahnya jatuh airnya di rumah tetangga. Tetangga yang sulit. Waduh ini bocor kenapa? Wah ternyata talang tetangga sebelah. Yang salah siapa? Yang punya itu tadi minta maaf. Ya, yang punya itu tadi minta maaf. Kok dia bakar rumput, bakar sampah, asapnya itu sampai ganggu tetangga, tangganya lagi sakit, batuk-batuk. Buat salah kan berarti minta maaf. Ya, kalau tahu itu buat salah minta maaf. Nanti akan dijelaskan hadis kayak gini, menyakiti tetangga ada sendiri. Itu pada hadis la dharara wala dirar, tidak boleh nyakiti orang lain. Ada pembahasannya ada di hadis arba'in. Terus yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram. Nah, nggak boleh lihat istri tetangga. Istri tetangga lewat gitu. Wah, ini ayu banget ini. Wah, nggak boleh. Ya, tundukkan pandangan. Berarti kalau ya lewat depan rumah tetangga, pintunya terbuka, lihat dalam boleh nggak? Ngintip. Ya, atau lagi bertamu tuh tok tok tok, terus nggak ada yang buka, terus buka kacanya nih, kayaknya ada orangnya nih nggak mau jawab, boleh nggak? Nggak boleh. Itu bentuk tidak bisa nundukkan pandangan. Terus berikutnya lagi 8. Menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Nah, kalau dia dititipkan rumah misalnya lagi mudik, ya ini yang tetangga sebelah nanti tanggung jawab. Perhatikan rumahnya, berarti diberikan amanat. Diajarkan juga oleh Imam Al-Ghazali. Terus yang ke-9, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Anak tetangga main-main, nakalnya bukan main gitu, kotorin rumah, datang pipis di situ misalnya. Gimana nyikapinya? Wah itu bocah anak-anak. Ya, disikapi dengan baik. Terus yang ke-10, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Jika ketemu dengan tetangga dia nggak pernah ke masjid, ngajak, ayo Pak ke masjid bareng. Atau nyalami dulu lah, misalnya belum ini kenal sama sekali, assalamualaikum gitu. Lihat kita pergi ke masjid, kan sudah nyapa orang, ya, kan sudah nyapa orang di situ. Dari nyapa saja itu awalnya dari situ dulu. Besoknya lagi ngajak, besoknya lagi suruh ke masjid, bertahap. Bahkan di sebagian tempat itu harus tegur sapa, nggak boleh saling cuek. Ya. Kalau di desa itu, misalnya datang ke, misalnya lagi lewat di sini, lewat depan orang saja, ini misalnya bukan di kampung kita, lihat ada orang nongkrong di pinggir jalan itu, minimal klakson motor saja mereka sudah tahu kita hormat, atau disapa minimalnya. Gak bisa langsung jalan gitu. Oh kalau dia langsung jalan, oh ini bukan orang sini, nggak tahu adat istiadat sini berarti. Kadang cuma klakson saja, terus sudah hormati, tegur itu tanda tegur. Dari situ sudah baik, berikutnya nanti akan ya mereka simpati pada orang yang sapa tadi. Kalau cuma lewat saja, jadi gini, kalau bapak itu ke kampung ya, banyak klakson. Namun klaksonnya bukan yang pencet yang ini lagi marah, bukan. Tit biasa. Itu sudah senang sekali. Ternyata bapak itu luar biasa, padahal orang Jakarta. Itu tanda hormat. Jika masuk di kampung-kampung itu seperti itu, atau disapa gitu, ya. Itu tanda hormat ya. Di sini tegur sapa, ya. Sampai ini bisa sampai mengajarkan mereka dalam masalah agama. Nah, terus selain 10 hal tadi, ada juga hak-hak secara sesama muslim secara umum yang ditunaikan. Ya, terus sudah itu tadi kaitannya itu saat ini disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Terus di berikutnya lagi ada ayat, salah satu ayat yang menyebutkan perintah berbuat baik pada tetangga adalah
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Taib. Berarti di sini disebutkan ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ya, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Sebenarnya ada hadis lagi yang menyebutkan tetangga itu dilihat dari kedekatan itu ada 3. Dan nanti masing-masing ini punya hak berbeda. Dibagi 3 tetangga itu. Yang pertama tetangga yang punya satu hak saja, yaitu jika bertetangga dengan non-muslim. Hak apa yang ditunaikan? Hak sesama tetangga. Ya, hak sesama tetangga. Yang kedua, ditunaikan 2 hak. Itu kalau tetangganya muslim plus tetangga. Berarti 2 hak. Tetangga plus dia itu adalah muslim. Yang ketiga, yang jadi tetangga itu adalah ini tetangga, terus muslim, terus kerabat dekat. Berapa haknya? 3. Berarti sebagai tetangga haknya ditunaikan, sebagai sesama muslim juga ditunaikan. Terus yang ketiga apa? Karena sebagai kerabat. Makin dekat hubungannya makin banyak, maka kedekatannya tadi haknya juga makin banyak. 3 ini. Yang pertama tadi apa? Tetangga apa? Non muslim, disuruh buat baik. Misalnya kita punya makanan berlebih, boleh nggak beri pada dia? Boleh saja. Boleh bantu dia. Itu namanya hak tetangga. Yang kedua apa tadi? Jika tetangganya muslim, haknya 2. Hak apa? Tetangga. Yang kedua muslim. Yang ketiga tetangganya muslim dan kerabat. Berarti haknya 3. Sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Terus di bawahnya lagi. Juga di antara dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Ya, Jibril itu sampai menyatakan suruh buat baik pada tetangga karena saking dekatnya dengan tetangga. Padahal ini bukan kerabat dekat, bukan orang yang dapat waris. Jibril itu hampir-hampir mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik pada tetangga dengan memberinya waris. Namun dalam hal waris ini sebenarnya tidak diberikan pada tetangga. Sekarang, siapakah tetangga kita? Ya, dibaca lagi. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Mereka berdalil dengan hadis hak tetangga adalah 40 rumah seperti ini dan seperti itu. Namun hadis ini dhaif. Ya, lihat. Ulama Syafi'iyah dan Hambali katakan yang namanya tetangga itu 40 rumah. Ini depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Ya. Terus di bawahnya lagi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara 2 masjid yang berdekatan. Bisa jadi pula disebut tetangga dengan patokan uruf atau kebiasaan masyarakat walau tidak memiliki batasan tadi. Nah, kalau ulama Malikiyah ini katakan dekat. Kalau sudah dipisah dengan sungai, nah ini sudah nyebrang sana. Berarti bukan tetangga lagi, nggak pakai batasan 40 rumah. Terus Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah lainnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Definisi terakhir ini adalah definisi syar'i dan definisi menurut penilaian masyarakat. Taib. Kalau yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, kalau dia sama-sama sholat satu masjid, berarti itulah tetangga kita. Kebiasaannya subuh ketemu dia lagi, zuhur ketemu dia lagi, asar ketemu dia lagi. Nah, itu berarti tetangga kita. Ada ringkasnya di bawah. Tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertetangga. Di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka. Nah, kita lihat
gimana tentang kewajiban tidak mengganggu tetangga dari Abu Hurairah. Ia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si fulana sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari dan juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Apa lidahnya sering ganggu tetangga? Kenapa? Ngomongin tetangga, gosipin tetangga. Padahal dia apa tadi? Rajin sholat tahajud, masya Allah. Puasa sunnah Senin Kamis rajinnya bukan main. Mungkin dia puasa Daud juga, namun mulutnya nggak bisa dijaga. Nah, ditanyakan pada Nabi SAW tentang kasus orang ini, terus Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka. Dia dikatakan penduduk neraka karena apa? Menyakiti tetangga. Padahal dia rajin apa tadi? Sholat tahajud. Rajin apa lagi? Puasa sunnah. Berarti kalau orang buat baik dengan tetangga bisa kalahkan orang yang rajin sholat tahajud, yang rajin puasa sunnah. Apalagi kalau sudah buat baik pada tetangga, amalan-amalan itu dijaga terus. Terus di bawahnya para sahabat. Para sahabat lalu berkata, terdapat wanita lain. Dia hanya melakukan sholat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Beliau bersabda, dia adalah dari penduduk surga. Nah, yang dicukupi cuma amalan wajib saja. Sholat wajib, sholat fardu. Namun dia tidak menyakiti tetangganya seorang pun. Maka Nabi SAW katakan, wanita itu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Amalannya apa tadi? Sholat fardu dan tidak ganggu tetangga. Berarti cuma cukupi yang wajib. Lisannya dijaga. Tidak ikut-ikut, nongkrong, gosipin tetangga dari A sampai Z. RT-nya ada berapa? 10. RT 1 sampai RT 10. Sini pakai RT apa? Pakai RW apa pakai dusun? RW. Ya. Dari RW sekian sampai RW sekian. Tetangga yang jauh pun digosipin coba. Walaupun dia rajin sholat malam. Sia-sia tadi. Intinya pada akhlak juga, bukan dipentingkan dalam masalah ibadah saja. Terus yang faedah terakhir kelima. Hadis ini juga memotivasi untuk berbuat baik pada tamu dengan memuliakannya. Adab melayani tamu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkan kepadanya mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. Salah satu adab yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulul Ad-Din karya Imam Al-Ghazali, adab keempat. Baik, sekarang kita lihat dulu berapa ayat tadi? 24 sampai 30 surat Az-Zariyat. Kisah Ibrahim. Sekarang kita simpulkan langsung apa saja adab yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim untuk memuliakan tamu. Sekarang saya urutkan. 1. Ini langsung bisa dicatat kesimpulannya. Ibrahim kan datang di sini tamunya. Kemudian ucapkan salam. Maka adab yang pertama, tuan rumah menjawab salam dengan yang lebih baik. Tuan rumah menjawab salam dengan yang lebih baik. Apa alasannya di sini? Tadi tamunya Nabi Ibrahim itu datang, ucapkan salaman. Harokat akhirnya itu fathatain. Kemudian Ibrahim itu jawab salamun. Apa harokat akhirnya? Dhammatain. Dalam bahasa Arab salaman itu diistilahkan dengan nasab. Bingung kan?
Sudah, saya pakai istilah aja nggak apa-apa, biar bingung-bingung dulu. Ini baru terakhir saya jelaskan. Terus dijawab dengan salamun, yang tadi domatain tadi. Ya, dhamma, ya kan? Itu namanya marfu. Maka salam pertama mansub, salam yang kedua marfu jawabnya. Dalam istilah bahasa Arab, marfu itu lebih mulia salamnya dibandingkan dengan mansub. Harokat domatain itu lebih utama daripada harokat fathatain. Kesimpulannya di situ. Maka kita terapkan apa? Kalau ada yang ucapkan salam, jawablah dengan yang lebih baik. Bisa jadi kita jawabnya lebih lengkap. Tamunya ucapkan assalamualaikum, kita jawab apa? Lebih lengkap lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab dengan yang lebih lengkap. Kalau tamunya itu ucapkan salamnya sambil senyum, berarti harus senyum juga. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam surat An-Nisa disebutkan, jika ada yang berikan penghormatan kepada kalian dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik, kalau tidak balaslah dengan yang semisal. Berarti kalau itu senyum, kita juga jawab dengan senyum minimalnya. Langsung senang, wah ahlan, masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah, gitu. Senang. Bukan dibalas dengan apa? Wah cemberut. Ya, karena punya utang misalnya, waduh saya punya masalah banyak, gitu. Waalaikumsalam. Kenapa jawab kayak gitu? Waduh punya utang banyak. Meskipun kamu punya utang, dia nggak mikir itu kamu punya utang atau enggak. Dia cuma bertamu saja. Balas juga dengan senyum. Kalau dia dengan suara biasa, bisa kita jawab dengan suara lebih semangat. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, masya Allah, gitu. Lebih semangat. Kalau dia lebih semangat, jawab lebih semangat lagi. Waalaikumsalam, masya Allah, gimana kabarnya? Gitu. Jangan jawab waalaikumsalam gitu, belum sarapan pagi. Dia semangat. Paham ini? Berarti kalau ada yang mengucapkan salam, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak apa? Dengan yang semisal. Seperti contohnya Nabi Ibrahim sini. Kemudian adab yang kedua untuk menyambut tamu, tetap dilayani untuk tamu yang tidak dikenal selama tidak ada bahaya. Ini nih diceritakan, malaikat ini dia nggak tahu karena ini datang dalam wujud syabab, pemuda yang tampan. Ibnu Katsir katakan yang dimaksudkan dengan malaikat ini ada 3. Jibril, Mikail, Israfil. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Namun pendapat ini kata Syekh Mustafa Al-Adawi butuh lagi penelitian dalil. Karena dalam dalil tidak dikatakan, cuma dikatakan malaikat saja yang datang. Taruhlah ini nggak dikenal. Tamu yang tidak dikenal pun juga tetap dilayani selama tidak mengundang apa? Bahaya. Contoh bahaya gimana? Ibu-ibu di rumah seorang diri, laki-laki datang. Boleh nggak disuruh masuk? Tidak boleh. Tamu laki-laki tidak boleh disuruh masuk. Berarti di luar. Apa hikmahnya? Supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Karena nanti tetangga nanti komentar, wah ibu itu masya Allah, itu bawa masuk laki-laki lain. Maka ada komentar yang nggak baik. Kita hilangkan suuzon pada orang lain. Maka tetap dilayani tamu tadi. Kemudian yang ketiga, dilayani istimewa. Karena tamu yang datang dilayani dengan bi'ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Dan itu jadi makanan istimewa di kalangan orang Arab. Dan nanti tinggal menyesuaikan masing-masing tempat punya makanan-makanan istimewa tertentu, maka itu yang disajikan kalau bisa. Orang Jakarta apa berarti makanan istimewanya? Macam-macam.
Misalnya di tempat bapak ibu di situ istimewanya sate misalnya, ya sate, berarti keluarkan sate itu sudah masya Allah luar biasa. Kalau istimewanya makanan laut, lobster, seafood misalnya, wah itu luar biasa. Itu bukan luar biasa lagi, tamunya datang terus. Jauh-jauh datang gitu. Ya, lobster saja diincar itu. Wah besok paling lobster lagi. Wes hafal, sudah hafal. Dijamu sesuai dengan kebiasaan masing-masing tempat. Itu dijamu, ada penjamuan. Yang keempat, adab keempat lagi. Faqarrabahu ilaihim. Makanan itu didekatkan pada tamu, jangan cuma taruh di meja. Ya, jangan cuma taruh di meja gini gitu. Oh monggo Pak silakan. Kalau bagusnya itu tuan rumah yang sajikan sendiri. Pak monggo silakan dinikmati walaupun cuma air putih gitu misalnya. Itu kira-kira lebih memuliakan nggak di situ? Lebih memuliakan. Itu makanannya juga nggak dibiarin aja. Pak ini silakan ini Pak, mau yang mana pilih sendiri. Oh tamunya itu luar biasa tuh senangnya, masya Allah. Itu Nabi Ibrahim kayak gitu. Padahal ini seorang nabi coba. Ya, ini seorang nabi. Tamunya sudah nggak dikenal lah. Ya ini juga kayak gitu coba. Terus sudah keberapa tadi? Sekarang kelima. Menawarkan makanan dengan kalimat yang halus, santun. Berarti sesuaikan dengan bahasa masing-masing tempat, Ji. Ya. Kalau di Jakarta gimana bahasanya kalau gitu? Silakan makan gimana? Oh, silakan makan gitu, silakan dinikmati gitu. Nanti kalau di daerah lain tinggal menyesuaikan. Kalau di sini Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, silakan makan. Ini kalimat halus kalau dalam sastra Arab. Kemudian ya, yang faedah yang lainnya lagi itu sudah berapa? 5. Yang keenam, senang, tuan rumah senang kalau diberikan kabar gembira. Kalau di sini dalam kisah ini Nabi Ibrahim dikabarkan akan memiliki anak. Ya, Ishaq. Dari istrinya siapa? Sarah. Dari Sarah lahirlah Ishaq. Dari Hajar lahirlah siapa? Ismail. Dan ketika itu kabar gembira ini datang ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sudah dalam keadaan sepuh, usia senja, belum dapat keturunan. Diberikan kabar ini, awalnya Nabi Ibrahim takut-takut. Terus malaikat katakan, ya, la takhaf, jangan khawatir. Kami cuma memberikan kabar gembira kepadamu bigulamin alim, dengan seorang anak yang nanti sangat cerdas. Yaitu lahir siapa tadi? Ishak. Dari Ishak nanti bawa keturunan siapa? Yakub. Dari Yakub siapa lagi? Yusuf. Berarti Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Dari Ismail nanti turun dari jalur situ siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca salah satu adab dari Imam Ghazali yang terakhir. Adab keempat, janganlah seseorang mengatakan pada tamunya, mau tidak saya menyajikan kau makanan, akan tetapi yang tepat tuan rumah pokoknya menyajikan apa yang ia punya. Wow, dikeluarkan semua aja. Tinggal nanti tamunya milih. Ya. Kalau butuh manis, butuh ini, sudah dia saya kasih gula gitu. Ini misalnya dikatakan oleh Imam Ghazali seperti itu. Namun bukan harus, tergantung nanti masing-masing tempat seperti apa. Coba lihat lagi perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Menyebutkan jika saudaramu mengunjungimu, maka jangan bertanya padanya, apakah kau mau makan, atau bertanya, apakah aku boleh sajikan makan untukmu. Akan tetapi yang baik, jika ia mau makan apa yang disajikan, syukurlah. Jika tidak mau menikmati, tinggal dibereskan sajian tersebut. Nah, sudah, berarti tugas tuan rumah cuma keluarkan makanan saja. Tinggal nanti tamunya mau nikmati ataukah tidak di situ. Untuk masalah dia mau makan atau tidak terserah dia.
Ini tuan rumah kan biasanya mempersilahkan, silakan makan. Maka tinggal nanti dia nikmati makanan yang ada. Itu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi bulan berikutnya. Tanggal berapa sekarang? 10. Tinggal tambahkan 5 hari. Tanggal 15 Desember. Kan kalender Jawa, Sabtu Wage, cuma beda 5 hari. Tambah 10 tambah 5, jadi tanggal 15. Gitu aja. Pak Ustadz mau tanya, biasanya kan ada resto yang tertentu, rumah makan tertentu yang memberikan promosi khusus untuk makan gratis di hari kelahiran. Apakah kita boleh manfaatkan promo tersebut? Tujuannya hanya untuk manfaatkan promo saja. Baiknya tidak. Karena kita memanfaatkan promo untuk sesuatu yang salah. Misalnya di rumah makan tersebut, misalnya juga sajikan sesuatu. Pak, ini ada, Bapak beli sekian, ini habis sekian, ini ada hadiah-hadiah seperti ini. Misalnya kalau situ dikasih hadiah yang bermasalah, dikasih CD-CD misalnya lagu-lagu misalnya. Kalau mau nolak saja daripada ambil itu. Walaupun itu cuma dikasih gratis, ditolak lebih baik. Untuk yang dirajam sampai mati dan dia tidak punya hutang, apakah dia bisa langsung masuk surga? Dengan dikenakan hukuman had. Kalau dia memang tobatnya itu jujur, tadi hukuman rajam tadi ya, itu namanya hukuman had. Dia tobatnya jujur, maka dosa-dosanya dianggap terhapus. Tambah lagi tadi nggak punya hutang, berarti nanti dimudahkan masuk surga insya Allah. Apakah benar jika ada yang meninggal harus dikuburkan di tempat kita meninggal, tidak boleh di luar daerah atau kota tempat kita meninggal? Baiknya seperti itu. Karena kalau pindah ke kota lain butuh lagi untuk pengurusan lebih lama. Jenazah itu makin cepat dikuburkan, dia makin senang, apalagi itu untuk orang baik. Ada manfaat nggak untuk orang yang jelek ahli maksiat kalau dikuburkan cepat? Ada. Manfaatnya untuk orang-orang yang ditinggalkan biar tidak banyak kena sifat-sifat jeleknya. Kalau itu orang baik, dia lebih senang karena nanti lebih mudah dapatkan nikmat-nikmat yang ada dalam kubur, lebih cepat. Jadi pengurusan jenazah lebih cepat itu lebih baik. Bila sholat subuh berjamaah di masjid, zikir, kemudian ke beranda masjid, diskusi, lalu sholat syuruk. Beranda masjid yang mana coba? Samping sini. Teras masih masuk masjid atau tidak? Masih bagian dari masjid. Ya, masih boleh ketika itu. Namun mau bagusnya di belakang saja, kemudian tunggu nanti sampai ya waktu syuruk. Bila keadaan seperti masjid ini, di antara tiang yang satu dengan yang lainnya terputus shofnya di belakang, tiang masih ada tempat kosong. Kalau darurat tempatnya sempit, ya, karena keadaan masjid juga butuh tiang di tengah, ya nggak apa-apa ketika itu shofnya terputus karena tiang, karena ada sebab darurat. Bagaimana kalau perempuan memakai sarung suami saat sholat atau tidak? Tidak masalah, karena sarung sifatnya untuk laki-laki dan perempuan. Kalau tadi yang saya sebut apa? Mungkena kan? Itu hanya untuk perempuan saja. Ustadz, laki-lakinya hukumnya apa bila berzina? Sama seperti kisah Maiz, kena hukuman rajam juga. Jadi kalau dua orang tadi sama-sama sudah menikah juga, berarti laki-laki nanti dapat hukuman rajam sampai mati, perempuan juga. Namun kan dalam kasus ini ceritakan tentang wanita Juhainah. Apa makna tabarakallah? Semoga Allah memberkahimu. Sama dengan kalimat barakallahu fiik. Adakah perbedaan dengan kalimat barakallahu fikum? Sama saja. Kalau ada yang bilang gitu, jawabnya bagaimana? Bisa jawab wa fikum barakallah. Sepupu saya seorang muslim, sedangkan bapaknya kafir. Dan sepupuku hidup di lingkungan non muslim. Ibu kandungnya muslim tapi sudah meninggal dunia. Sekarang bapak dari sepupuku tadi menarik anaknya untuk masuk agamanya. Tetapi anaknya tidak mau. Bagaimana saya sebagai saudara bersikap? Coba kalau memang sulit untuk tadi anak ini bersama dengan bapaknya karena nanti akan dipengaruhi agamanya, mungkin dari pihak keluarga bisa menawarkan untuk merawatnya, untuk bahkan menafkahinya supaya selamat agamanya, itu punya peluang lebih besar.
Jika ada tamu minta sumbangan acara yang tidak ada tuntunan, apakah harus menyumbang? Dirinci. Kalau datang ke situ kita nggak nyumbang kena masalah, berarti nyumbang saja. Namun kalau kita mau nyumbang atau tidak itu sukarela, tidak ada paksaan sama sekali, baiknya tidak nyumbang. Apakah syukuran rumah yang dibolehkan itu termasuk kalau di dalam acaranya ada baca-baca ayat Al-Quran dan sholat tertentu misalnya. Kalau ada amalan khusus tidak boleh. Cuma makan-makan atau mungkin ada pengajian misalnya ada ustadz yang datang ngisi gitu, sah-sah saja. Karena cuma jadi kebiasaan tanpa ada penghususan surat tertentu atau bacaan-bacaan tertentu. Bagaimana dengan pernyataan bahwa kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Kita nggak diam, namun nggak mau banyak ngomong saja. Sama ya, pokoknya nggak mau jaga maslahat di situ. Daripada komentar macam-macam, ini kan masalah lain nanti tentang masalah memilih atau tidak nanti terserah bapak ibu-ibu. Saya nggak mau jawab, ngapain ngurus-ngurus. Apa ada perbedaan memperlakukan berbuat baik dengan tetangga muslim dan non muslim? Ya berbeda. Kalau muslim berarti dua hak kan tadi, tetangga dan muslim. Berarti misalnya dia ucapkan salam ya dibalas salamnya. Ya, dia ucapkan salam dibalas. Kalau misalnya sama muslim lagi, dia meninggal dunia, diurus jenazahnya juga dibantu-bantu. Dia sakit, lebih lagi perhatiannya daripada non muslim yang sakit. Bagaimanakah hukumnya pernikahan yang dilakukan karena perzinahan? Misalnya ada pria dan wanita menikah karena wanita itu telah hamil duluan. Bagaimana kita sebagai keluarga? Apa kita juga terkena dosa? Yang jelas harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kalau membahas masalah hukum, pernikahannya sah atau tidak, secara hukum di negeri kita pernikahan tersebut sah karena di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang berzina dengan laki-lakinya tadi masih boleh dinikahkan. Pembahasannya panjang untuk hal ini. Namun kalau kita jadi tetangga, maka timbang-timbang kalau mau hadir. Selama ini kalau saya ada kasus seperti ini saya nggak mau hadir. Ya, karena timbang-timbang hadir berarti menyetujui pernikahan tersebut, punya dampak yang lainnya lagi nanti jadi legal, akhirnya bebas gitu saja untuk berhubungan seperti tadi. Maka timbang-timbang kalau mau hadir atau tidak. Kalau dari keluarga, ya ini masalah berat. Dia tidak hadir, kena teguran, kena masalah. Kalau mau hadir, ya juga berarti dukung kemungkaran tadi. Yang jelas tetap harus ingatkan tadi, ini salah, suruh taubat. Ya, sesuatu yang sudah terjadi ya sudah. Suruh tobat, serius untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya satu lagi untuk anak yang lahir, kalau ini anak perempuan, bapak biologisnya baiknya tidak jadi wali nikah. Bagaimana jika kita membicarakan tetangga kepada suami, apakah termasuk menyakiti tetangga? Membicarakan tetangga kepada suami. Ingat, bicarakan aib itu cuma ada atau dibolehkan ketika punya maslahat saja. Kalau tidak ada maslahat nggak boleh. Ya, ada maslahat misalnya untuk nasihati, untuk jauhi sifat-sifat jeleknya, boleh-boleh saja kalau ada maslahat. Ya Ustadz, si fulan seorang driver ojek online, ketika mendapat orderan penumpang tersebut seorang akhwat. Bolehkah si fulan menerima atau membawa penumpang si akhwat tersebut? Dan bolehkah seorang akhwat ketika ingin berpergian atau menggunakan jasa ojek atau taksi online? Mungkin taksi lebih ringan dibandingkan dengan ojek tadi. Wallahu a'lam. Ana mau menanya perihal bencana pesawat Lion Air belum lama ini karena ada korban yang merupakan pegawai suatu pekerjaan yang bermasalah di situ. Nanti hitungannya mati syahid atau tidak? Mati syahid ketika peristiwa seperti ini dengan catatan orangnya ini orang yang punya niatan yang benar ketika bersafar dan dia itu juga orang yang baik. Ini masuk dalam istilah syahid dari sisi syahid di akhirat. Namun syahid di dunia artinya jenazahnya apakah dikafani ataukah tidak, ya. Ini berbeda dengan syahid ketika mati di medan perang.
kasusnya berbeda, maka penyikapannya juga berbeda. Ada seorang yang mengatakan haram umroh sebelum haji. Sementara uang kita pas-pasan, masih boleh umroh sebelum haji, sah-sah saja karena tidak ada kaitannya untuk haji harus atau untuk umroh harus haji dulu baru umroh, tidak. Ini suatu ibadah yang berbeda. Dari segi hukum juga masih dibolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, kebaikan ilmu, dan diberi taufik juga untuk beramal soleh lebih baik. Demikian ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.